Masih kita bahas wacana mengganti atau konversi dari kompor gas yang menggunakan gas 3 kilogram ini ke kompor industri listrik. Ini gonta-ganti konversi energi. Masih ada Mas Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI, dan Pak Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI. Nah, kalau kita sudah tahu, sekarang kan kita makin jelas nih, pemirsa Sapa Indonesia Pagi juga makin jelas bahwa masalahnya adalah produksi listrik yang ditampung oleh PLN yang cukup besar, membebani keuangan PLN, sambil ada sasaran antara. Memang kita berupaya untuk menurunkan impor LPG gitu. Nah, Pak Mulyanto, dengan sudah ketahuan seperti ini, oke, sempat ada rencana menambah demand atau permintaan listrik ke masyarakat bawah, kayaknya menuai polemik. Banyak yang mengatakan kurang pas begitu. Apakah Komisi 7 ini akan membahasnya lagi bersama PLN dan stakeholder lain mengenai energi? Jadi ini masih bisa dijalankan, dicari jalan keluarnya agar terutama produksi listrik yang berlebih di PLN ini bisa diatasi, Pak Mul? Ya, betul. Kami mengadakan berbagai rapat dengan pendapat, bukan hanya kepada PLN, kepada Kementerian SDM, juga termasuk stakeholder terkait, misalnya Kementerian Perindustrian, mitra kami kan, Dirjen Ilmate itu kan yang memproduksi kompor listriknya dari sana. Termasuk nanti industri kompor listriknya kita ajak bicara semua. Tapi bagi kami, sedapat-dapatnya, ini kan persoalan kelebihan pasokan dari PLN ini kan persoalan yang sudah lama ya, dari dulu itu udah ada masalah seperti itu. Intinya adalah bagi kami itu jangan sampai solusinya itu memberatkan masyarakat, itu intinya. Kalau PKS itu gitu. Memberatkan Ini kan dan kesalahan merepotkan perencanaan. masyarakat gitu ya. Iya, perencanaan yang salah dari dulu ya. Ini salah ini. Dulu perkiraannya kan tumbuh demand listrik itu sekitar 7%. Ya ternyata prakteknya hanya mampu 4-5%. Setelah itu pandemi makin turun lagi kan. Nah, namun jangan solusinya yang memberatkan masyarakat. Tadi ide bagus misalnya industri kita dorong ya, masyarakat menengah ke atas kita dorong dengan insentif. Kemudian apa, SPBU listrik ya kan, nah mulai diperbanyak ya kan, ini kan mau didorong mobil listrik, ekosistemnya diperbanyak, perbanyaklah itu SPBU itu. Ya, nah berbagai hal ini, termasuk juga awalnya idenya itu kompor listriknya adalah kompor listrik dari luar. Kita minta, wah itu kalau kompor listrik dari luar komponen TKDN-nya rendah ya kan. Kalau bisa kompor listrik dalam negeri loh. Agar betul-betul bisa mengoptimalkan potensi dalam negeri. Kemudian juga ini masalahnya dibagikan nanti kompor listrik di tengah pilpres. Nah, ini juga rawan secara politik. Jadi kita melihat banyak hal ini kompleks jadinya. Awalnya soal surplus listrik, kemudian dikaitkan dengan impor LPG, dikaitkan lagi dengan penghapusan 450 volt ampere. Memang saling kait mengait. Akhirnya di tahun politik dibagikan gratis. Nah, ini juga berbahaya buat pemilu. Yang sudah mengemuka, tetapi yang sudah mengemuka ini di tengah netizen begitu, Pak Mulyanto dan juga Mas Tulus. Ini proyek lagi ini untuk 2024 katanya. Jadi kemana-mana begitu. Walaupun ini udah jelas bahwa bukan ke sana. Memang ada urusannya dengan kelebihan produksi listrik ini. Awalnya begitu. Dengan jeda yang seperti ini, Mas Tulus, apa yang kemudian YLKI bisa harapkan dari pemerintah? Pertama gini deh, apakah wacana ini masih layak untuk diteruskan? Itu dulu, Mas Tulus, menurut Anda. Mas Tulus, bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, saya kira begini, ketika pemerintah sudah menyatakan ini akan tidak ada kebijakan terkait hal ini di 2022 ini, ya saya kira pertama, kalau memang akan diteruskan ataupun akan dilanjutkan, maka harus ada diseminasi dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat. Minus menggunakan kompor ini. Dan kedua juga ada insentif-insentif kepada masyarakat, ya bukan hanya kelompok 450 volt ampere saja, tapi juga harus kita dorong kepada masyarakat-masyarakat yang memang daya listriknya lebih bagus. Karena kan
daya listrik ini kan minimal harus 2.200 ya. Kelompok-kelompok yang harus didekati ya untuk menggunakan kompor induksi. Kalau dari sisi teknis sebenarnya ya ini kan agak kayak transformasi ya. Dulu ketika kita terbiasa dengan kompor minyak tanah, mereka kan masyarakat juga nggak sanggup kan, wah ini kompor apa lagi? Ya semacam tidak siap gitu karena dengan gas dianggap berbahaya dan waktu itu memang banyak kasus ya, sehingga karena ini merupakan transformasi lagi dari kompor gas LPG ke kompor induksi, ya perlu diseminasi yang lebih intensif, jangan sampai mengulang kesalahan ketika kita menggunakan kompor gas LPG yang waktu itu banyak kasus yang meleduk dan segala macam kan, karena ketidaktahuan dan kurangnya diseminasi kepada masyarakat. Nah ini juga harus ada sosialisasi, intensifikasi yang lebih menyeluruh sehingga masyarakat paham dulu soal plus minus dari kompor ini, dan kemudian juga insentif-insentif harus diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jangan sampai waktu kita dari minyak tanah ke gas 3 kg kompor atau tabungnya banyak yang meleduk, walaupun kemudian bisa diatasi, nanti kita ganti ke listrik, tagihannya kan meleduk juga. Secara keseluruhan kan merasa tidak paham kan. Nah tidak paham ya itu wajar karena memang ini tiba-tiba transformasinya luar biasa. Sama seperti dulu dari minyak tanah kemudian ke gas LPG 3 kg. Nah oleh karena itu kesalahan-kesalahan di masa lalu itu harus dievaluasi untuk transformasi ke kompor induksi. Karena memang saya kira tren ke depan kan berbasis elektrifikasi ya, karena menyangkut perubahan iklim global di mana pengurangan emisi karbon dan segala macam, tapi ini juga harus diiringi perubahan di sisi hulu, di mana pembangkit listriknya juga harus pembangkit yang ramah lingkungan. Ya, jangan sampai kita didorong dengan pengurangan emisi, tapi hanya dihilir, tapi dihirunya kurang. Ya, nah, pembangkit listrik kita juga masih banyak yang tenaganya batu bara begitu kan, ya mudah-mudahan nanti sudah mulai bisa menuju ke sana. Jadi listrik kita nanti bertambah. Sementara kita juga mungkin dikritik dunia internasional karena masih menggunakan batu bara. Jadi kalau kita konsisten dengan pengurangan emisi karbon karena perubahan iklim global dan segala macam, ya harus hulunya juga harus begitu. Ya, betul. Gitu. Nah, berarti Pak Mulyanto, ada wacana yang menarik, pelan tapi pasti. Ini kalau kita bicara kita mau menjadi seluruh dunia sebetulnya, dan Indonesia pasti kita juga mengetahui banyak tekanan terhadap Indonesia berkaitan dengan green energy, karena kita masih banyak menggunakan batu bara dan lain-lain begitu. BBM kita juga belum sepenuhnya gas dan lain-lain. Nah, jadi ini sebenarnya wacana yang layak dong sebenarnya diteruskan, tapi jangan terburu-buru. Kalau memang siapnya nanti 2024 ya nggak apa-apa juga gitu, tapi pelan tapi pastinya ini semua disiapkan dengan baik. Arahnya akan ke sana, Komisi 7, semua fraksi di sana akan bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini pemerintah, semuanya menuju ke sana. Jadi ini akan tetap dilanjutkan. Kompor induksi saya rasa nggak ada kaitannya dengan green energy ya. Kalau kompor induksi murni untuk mengurangi surplus listrik saja. Karena kalau kita kaitkan dengan green energy, ya kompor listrik sumbernya juga kan beragam, bukan green dia. Setuju. Jadi nggak ada hubungan. Cuma memang kalau anggaran 2023 memang nggak ada anggaran didedikasikan untuk kompor listrik. Jadi ya memang nggak bakal ada program pemerintah. Jadi kalau bicara sama DPR, ini nggak mungkin jalan di 2023, ini makin yakin kita ya. Kalau lagi kan udah sebentar lagi nih 1-2 hari lagi kan diputuskan APBN 2023. Nah itu program yang ada adalah PLN mengadakan uji coba 300.000. Nah ini akan dicoba. Seharusnya ini kan PLN sudah merancang itu di beberapa titik sudah jalan. Nah ya mungkin itu uji coba. Ya silakan nanti dievaluasi. Ya. Kalau kami menilai selama masyarakat tidak dibebani, ya kan, harganya tetap subsidi, kompor listriknya gratis, naik dayanya gratis, lalu harganya relatif comparable dengan penggunaan gas melon selama ini, mungkin perlahan-lahan dengan diseminasi yang baik, mungkin masyarakat bisa menerima.
Kapan rencananya Pak Mulyanto hasil evaluasi uji coba di Solo dan Denpasar ini akan disampaikan PLN ke Komisi 7? Belum ada jadwal. Okay. Belum ada jadwal. Ya. Oke. Mas Tulus, kalau begitu kita coba pelan-pelan lah melihat hasil uji coba di tengah masyarakat yang mungkin YLKI juga di Solo dan Denpasar, di YLKI daerah juga memantau begitu. Apa tuh perkembangannya? Masyarakat oke atau ada kendala-kendala? Mas Tulus? Ya, kalau saya sendiri untuk uji coba ini termasuk yang di daerah tidak dilibatkan dalam arti tidak diajak memantau secara fisik ya. Tapi kalau saya pantau dari sisi keluhan-keluhan ataupun masukan dari konsumen itu sendiri, memang ada yang rata-rata memberikan satu persepsi ini lebih baik atau juga masih kurang dan segala macam. Justru evaluasi itulah nanti yang saya kira menjadi semacam rujukan. Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak ya. Itu yang saya kira terpenting sehingga kalaupun nanti masyarakat menggunakan kompor induksi itu lebih karena tumbuh sendiri kesadaran untuk menggunakan LPG sehingga akan lebih baik hasilnya. Bukan karena ini pilot project dipaksakan oleh pemerintah ataupun PLN sebagaimana dulu. Jadi saya kira konversi konversi di awal dengan gas LPG itu harus menjadi pembelajaran yang komprehensif harusnya ya. Karena dulu kita terbiasa, masyarakat sudah terbiasa dengan minyak tanah ya. Kemudian tiba-tiba dengan alasannya sama persis ya, soal subsidi, soal macam-macam sehingga diwajibkan pindah ke kompor gas LPG 3 kg. Nah sekarang ketika terjadi subsidi melambung di gas LPG, kemudian ada faktor listrik juga, kita kemudian secara perlahan-lahan ya ataupun mungkin nanti ada semacam pemaksaan juga untuk pindah ke kompor induksi, itu saya kira juga harus menjadi bahan evaluasi dari kasus LPG 3 kg. Jangan sampai sekali lagi masyarakat dijadikan korban di dalam kebijakan yang coba-coba ini. Artinya kita juga harus mengevaluasi soal mekanisme pemberian subsidi energi itu sendiri. Karena ini kan judulnya soal mekanisme pemberian subsidi energi yang diterima masyarakat. Ini DPR juga harus mendorong itu ya karena memang subsidi energi itu saya kira hak masyarakat dijamin di dalam undang-undang, tetapi kan secara eksplisit disebutkan adalah untuk kelompok menengah bawah ya. Jadi itulah saya kira yang harus direformasi juga soal pemberian subsidi energi itu yang selama ini banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, ketidak tepat sasarannya itu yang harus dievaluasi juga, termasuk dalam subsidi BBM. Ya, terbayang. Ada yang harus diperbaiki juga dari kebijakan yang selama ini sudah diterapkan sebetulnya masih banyak bolongnya. Subsidi 3 kg atau gas melon ini. Sementara kita akan lihat hasil uji coba, mudah-mudahan ini menjadi acuan akan kemana nanti wacana atau rencana mengganti gas 3 kg ini ke kompor industri listrik. Mudah-mudahan dari sana akan, yang harus nih saya tekankan, akan lebih jelas, akan lebih kompak pemerintah menyampaikannya kepada publik. Kira-kira begitu ya, Pak Mulyanto dan juga Mas Tulus. Agak lebih kompak itu pemerintahnya, jangan simpang siur. Jangan simpang siur, kasihan masyarakat, bingung kasihan, nanti. Bingung kita. Ya. Baik, kita akan ketemu lagi sambil memantau perkembangan dari wacana perpindahan kompor gas ke kompor industri listrik. Pak Mulyanto, Mas Tulus, terima kasih untuk diskusinya pagi ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Tulus. Ya, itu perbincangan kami yang pertama. Setelah jeda, Timothy Marbun akan memandu perbincangan kami yang kedua. Sekarang politik nasional. Pilpres sudah makin dekat, sejumlah elit parpol makin merapat. Terakhir ada Ketua DPR